Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi almustakmilina syurafa amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita merenungkan sebagian dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya Al-Afu. Allah yang Maha Pemaaf. Seorang mukmin mengambil pelajaran dari nama Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa berakhlak dengannya dan menjadi pemaaf. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf? Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf? Kita lihat kisah di hari kiamat, di hari hisab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Nanti kita akan berjumpa dengan hari hisab. Tidak ada perbedaan antara kita dengan hari hisab. Tidak ada yang memisahkan antara kita dengan hari hisab kecuali kematian. Semua kita akan meninggal dunia dan kematian itu dekat. Karena tidak ada pemisah antara kita dengan hari kiamat kecuali kematian. Semua kita akan meninggal dunia dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh hamba-hambanya di padang mahsyar. Sebagaimana yang Allah kisahkan, Allah taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Ketahuilah ketika bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu datang bersama para malaikat bersaf-saf. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia akan mengingat kembali perbuatan dan amalannya yang saat itu dia lakukan di dunia. Kita semua pada saat itu mengharapkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yakunul hisab?" Bagaimana hisabnya orang-orang beriman? Kalau orang-orang mujrim, orang-orang kafir, Rasulullah SAW mengatakan, "Man naqashal hisab faqad halaka." Siapa yang mendebat hisab, artinya yang berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka. Namun orang yang beriman, nanti semua satu persatu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukan hisab, akan tetapi dipaparkan seluruh amalan. Didatangkan kitab catatan amalannya yang pernah dilakukannya selama di dunia. Mungkin kita dahulu di dunia 10 tahun yang lalu pernah melakukan apa, kita sudah lupa. Mungkin tahun yang lalu pernah melakukan apa, kita sudah lupa. Pekan lalu, kemarin, apa yang kita telah lakukan kita sudah lupa. Namun nanti di hari kiamat kita akan ditampakkan semua amalan perbuatan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada kita satu persatu, "Iqra kitabak." Bacalah catatanmu ini. Maka dia pun membacanya dan melihat banyak amalan-amalan, perbuatan dosanya begitu banyak. Maka saat itu Allah akan mengatakan kepadanya, "Bukankah engkau dahulu pernah melakukan ini dan itu? Pernah berkata ini dan itu? Dulu engkau pernah berbuat ini, pernah mengambil harta orang ini, pernah menggibah ini, pernah melakukan dosa ini." Maka orang ini merasa dia akan celaka setelahnya. Namun berkat rahmat Allah Al-Afu yang Maha Pemaaf, Allah mengatakan kepadanya tatkala dia merasa saat itu dia akan binasa, akan masuk neraka setelahnya, Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, akan tetapi abdaltu laka
al-yaum al-hasanat. Aku telah mengganti untukmu keburukanmu ini dengan kebaikan. Dan aku telah memaafkanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia orang yang telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memaafkan? Ini pertanyaannya, kenapa Allah memaafkan? Karena Allah itu mencintai memaafkan. Maka kita yang mengetahui sifat Allah, pemaaf, hendaklah kita mencintai untuk memaafkan. Kita berakhlak dengan sifat Allah ini. Jika mungkin kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa untuk kita berakhlak dengannya, kita berakhlak dengannya. Dahulu para nabi, para rasul, mereka mempelajari asma Allah. Apabila di antara sifat-sifat Allah ada yang mereka bisa berakhlak dengannya, mereka berakhlak dengannya. Di antaranya sifat pemaaf. Banyak contoh darinya. Di antaranya contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala beliau pertama kali masih kecil, beliau dibawa oleh saudara-saudaranya. Beliau dibuang ke dalam sumur. Kemudian setelah itu beliau diasingkan. Kemudian setelah itu beliau dituduh dengan tuduhan yang keji. Beliau dipenjara sampai akhirnya beliau diangkat menjadi pemimpin di Mesir saat itu. Dan akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf ketika melihat saudaranya, dan beliau tahu ini mereka dahulu yang pernah menjatuhkannya ke dalam sumur. Beliau tahu. Apakah beliau membalasnya? Tidak. Beliau alaihissalam mengatakan, La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan untuk kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah memaafkan kalian. Ini sifat Nabi. Ini akhlak Nabi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau diberikan hukuman yang keras dari orang-orang kafir Quraisy. Beliau dilempari batu sampai kepala beliau berdarah. Beliau diasingkan, diusir dari negeri Makkah. Beliau diberikan berbagai macam cobaan. Tatkala beliau telah kembali ke Makkah dan menguasai Makkah, apakah beliau membalas perbuatan orang-orang kafir Quraisy? Beliau mengatakan kepadanya, idhabu antumut tulaqa. Pergilah kalian sudah merdeka, kata Nabi SAW. Maka seyogyanya seorang muslim berakhlak dengan akhlaknya yang terdapat dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya pemaaf. Orang yang memaafkan ini terkadang bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Bagaimana dahulu Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau dihukum, beliau dicambuk tatkala beliau difitnah dengan fitnah khalqil Quran. Beliau dicambuk sampai beliau hampir mati. Tatkala beliau dekat dengan meninggal dunia, sebelum beliau meninggal, ada orang yang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah, ingin meminta maaf, meminta izin kepada anaknya, sampaikan kepada Imam Ahmad, saya meminta maaf kepadanya. Kemudian dia sampaikan, wahai Imam, ada orang yang dahulu pernah mencambukmu, dan dia meminta maaf kepadamu. Maka kata Imam Ahmad, afautu anhu, aku telah memaafkannya. Beginilah akhlak seorang mukmin, memaafkan kesalahan saudaranya. Dan perlu kita ketahui bahwa orang yang dizolimi itu, dia memiliki 3 hak ketika dia dizolimi. Hak yang pertama, dia boleh mendoakan kecelakaan atas orang yang dizolimi. Ini boleh, ini haknya. Namun, kalau dia memaafkan, ini lebih baik. Dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia mendoakannya, dia tidak mendapatkan pahala memaafkan. Keadaan yang kedua, orang yang dizolimi, dia boleh untuk membiarkannya. Artinya tidak memaafkannya dan menyerahkan kepada Allah, nanti di hari kiamat Allah akan menghukumnya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Dan orang-orang yang apabila dizolimi, mereka meminta
untuk dibalas, untuk dibela. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman 'afa fa ajruhu 'ala Allah. Namun siapa yang memaafkan, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang ketiga adalah orang yang apabila dizolimi, dia memaafkan. Ya sudahlah, saya maafkan. Maka orang ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Bayangkan tatkala Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan berbuat zina oleh orang munafik. Dan di antara yang membesarkan perkara tuduhan ini adalah Mistah bin Usasa radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah, tidak senang anaknya dituduh. Namun Mistah bin Usasa ini yang dahulu Abu Bakar sering memberikan sedekah kepadanya, ikut membesarkan perkara ini. Setelah itu dia meminta maaf kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq saat itu memaafkannya, tapi kata beliau, saya tidak akan memberikan sedekah kepadamu setelah ini. Karena engkau telah menuduh anak saya seperti ini. Turun ayat kepada beliau radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala yuhibbuna an yaghfirallahu lahum. Tidakkah mereka menginginkan agar Allah memaafkan mereka? Maka Abu Bakar saat itu memaafkannya dan memberikan sedekah untuknya. Maka orang yang memaafkan ini di antara sebab dia masuk surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu hari nanti di hari hisab ada seorang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dihisab, ditanyakan, amalan apa yang dahulu pernah kau kerjakan? Dia pun mengatakan, ya Allah, aku tidak memiliki amalan kecuali dahulu aku pernah memaafkan orang yang berhutang padaku. Aku maafkan dia. Dia memiliki hutang dan dia tidak membayarnya dan aku memaafkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Nahnu ahaqqu bidzalika minhu." Kami, kata Allah, lebih berhak untuk memaafkanmu. Ini sifat seorang mukmin, memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah. Ketika dia memaafkan, tidak akan mengurangi martabatnya. Bahkan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memaafkan ini jangan takut dia direndahkan. Syaitan selalu memberikan was-was. Jangan engkau maafkan, nanti engkau direndahkan. Tidak. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ma naqasa malun min shadaqah." Ala ma naqasa malun min shadaqah. Ketahuilah tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Wala zada abdun bi'affin illa izza. Dan tidaklah seorang hamba sering memaafkan, melainkan akan bertambah padanya kemuliaan. Maka seorang hendaknya selalu memaafkan dan berlapang dada. Ini akhlak yang hendaknya seorang berakhlak dengannya dan menjadikan sebab dia diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan perlu kita ketahui poin penting bahwa tidak semua sifat pemaaf, tidak semua sifat pemaaf itu terpuji. Ada pemaaf yang terpuji, ada juga sifat yang tidak terpuji dari memaafkan. Kapan? Ketika seorang selalu berbuat salah padanya. Dia melakukan berbuat salah, kemudian dia meminta maaf, kemudian dia dimaafkan, akan tetapi malah orang ini berbuat salah yang lainnya. Kemudian setelah itu dia berbuat salah yang lainnya. Seperti dia merusak mobilnya. Setelah itu dia meminta maaf, dimaafkan, malah dia menambah kerusakan itu. Dia merusak mobil yang kedua lagi. Ketika dimaafkan, dia merusak mobil berikutnya. Maka kalau dimaafkan seperti ini akan membuat dia berbuat kerusakan. Maka ini artinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha." Siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan. Selama dia memaafkan itu mendatangkan kebaikan,
maka ini memaafkan yang terpuji. Tapi kalau dia memaafkan malah menambah keburukan padanya, maka ini tidak terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pemaaf. Rasulullah SAW menyifatkan mereka dalam sebuah hadis, yuhramu 'alan nar kullu sahlin wa layyinin wa qaribin minan nas. Diharamkan dari api neraka semua orang yang mudah dan semua orang yang lembut dan semua orang yang dekat kepada manusia, ini diharamkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.